Mao Zedong, tanggal 26 Desember tahun 1893 sampai 9 September tahun 1976, juga dikenal sebagai Ketua Mao Zedong, adalah seorang revolusioner Partai Komunis Tiongkok, pendiri Republik Rakyat Tiongkok, RRT, dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Ketua, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1976. Secara ideologis seorang Marxis-Leninis, teorinya, strategi militer, dan kebijakan politiknya secara kolektif dikenal sebagai Maoisme. Mao adalah putra seorang petani kaya di Shaoxan, Hunan. Dia mendukung nasionalisme Tiongkok dan memiliki pandangan anti-imperialis sejak usia dini, dan secara khusus dipengaruhi oleh peristiwa Revolusi Xinhai tahun 1911 dan Gerakan Keempat Mei tahun 1919. Dia kemudian memeluk Marxisme-Leninisme saat bekerja sebagai pustakawan di Universitas Peking, menjadi anggota pendiri Partai Komunis Tiongkok, PKT, dan memimpin pemberontakan panen musim gugur tahun 1927. Selama Perang Saudara Tiongkok antara Kuomintang, KMT, dan Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong membantu mendirikan Tentara Merah Pekerja dan Tani Tiongkok, mempelopori kebijakan tanah radikal Soviet Jiangqi, dan akhirnya menjadi pemimpin Partai Komunis Tiongkok selama Perang Panjang. Selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua, tahun 1937 sampai tahun 1945, Partai Komunis Tiongkok secara singkat bersekutu dengan Kuomintang di bawah Front Persatuan Kedua, tetapi setelah Jepang menyerah, Perang Saudara Tiongkok berlanjut dan tentara Mao Zedong mengalahkan pemerintah nasionalis, yang mundur ke Taiwan pada tahun 1949. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao memproklamirkan berdirinya RRC, sebuah negara partai tunggal Marxis-Leninis yang dikendalikan oleh PKT. Pada tahun-tahun berikutnya ia memperkuat kendalinya melalui reformasi tanah Tiongkok melawan tuan tanah, kampanye untuk menekan kontra-revolusioner, kampanye 3 anti dan 5 anti. Dan melalui kemenangan psikologis dalam Perang Korea, yang semuanya mengakibatkan kematian dari beberapa juta orang Cina. Dari tahun 1953 hingga 1958, Mao memainkan peran penting dalam menegakkan ekonomi terencana di Cina, menyusun konstitusi pertama RRC, meluncurkan program industrialisasi, dan memulai proyek militer seperti proyek 2 bom, 1 satelit dan proyek 523. Kebijakan luar negeri selama ini didominasi oleh perpecahan Sino-Soviet yang mendorong irisan antara Cina dan Uni Soviet. Pada tahun 1955, Mao meluncurkan gerakan Sufan, dan pada tahun 1957 ia meluncurkan kampanye anti kanan, di mana setidaknya 550.000 orang, sebagian besar intelektual dan pembangkang, dianiaya.
Pada tahun 1958, ia meluncurkan lompatan jauh ke depan yang bertujuan untuk dengan cepat mengubah ekonomi China dari agraris ke industri. Yang menyebabkan kelaparan paling mematikan dalam sejarah dan kematian 15-55 juta orang antara tahun 1958 dan 1962. Pada tahun 1963 Mao meluncurkan pendidikan sosialis gerakan dan pada tahun 1966 meluncurkan revolusi kebudayaan. Ini adalah program 10 tahun untuk melenyapkan elemen-elemen kontra-revolusioner dari masyarakat Tiongkok, perjuangan kelas yang penuh kekerasan, perusakan peninggalan budaya yang meluas, dan penekanan berlebihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh kultus individu Mao Zedong menjadi ribuan. Puluhan ribu orang dianiaya selama revolusi, dengan perkiraan korban tewas mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Setelah bertahun-tahun kesehatannya buruk, Mao Zedong meninggal pada usia 82 tahun setelah menderita serangkaian serangan jantung pada tahun 1976. Selama era Mao Zedong, populasi China tumbuh dari sekitar 550 juta menjadi lebih dari 900 juta pada masanya. Tetapi pemerintah tidak menegakkan kebijakan keluarga berencana secara ketat. Seorang tokoh kontroversial di Cina dan luar negeri, Mao Zedong masih dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-20. Dia memerintah China melalui rezim otokratis dan totaliter dan bertanggung jawab atas penindasan massal dan penghancuran relik dan situs agama dan budaya, eksekusi massal, dengan perkiraan 40 hingga 80 juta korban dan banyak kematian. Mao Zedong telah dikreditkan dengan mengubah Cina dari semi-koloni menjadi kekuatan besar dunia dengan keaksaraan maju, hak-hak perempuan, perawatan kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan harapan hidup. Selama masa hidup Mao, media berbahasa Inggris biasanya merepresentasikan namanya sebagai Mao Zedong, menggunakan sistem transliterasi Wade Giles untuk bahasa Mandarin, tetapi menghilangkan aksen sirkumfleksa C pada suku kata. Karena mudah dikenali, ejaan ini bahkan banyak digunakan oleh Kementerian Luar Negeri China setelah Hanyu Pinyin menjadi sistem romanisasi resmi Republik Rakyat China pada tahun 1958. Sebuah pamflet terkenal dari pernyataan politik, Mao Zedong The Little Red Book adalah resmi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul, kutipan dari Ketua Mao Zedong. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru.